Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan hari raya kepada kita semua. Pagi ini, semua kaum muslimin berbahagia dengan hadirnya hari raya Idul Fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Usainya bulan Ramadan tahun ini menyisakan berbagai gejolak jiwa di hati kaum muslimin. Ada rasa bahagia disebabkan telah mampu menjalankan ketaatan selama 1 bulan penuh. Ada rasa sedih di mana bulan mulia telah berlalu meninggalkan kita. Ramadan telah benar-benar berlalu dengan segala keagungan, kemuliaan, dan keutamaannya. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sesungguhnya Allah menghadirkan bulan Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan. Akan tetapi Allah berkehendak memberikan tarbiyah dan pelajaran kepada semua umat manusia melalui bulan suci ini. Maka pada kesempatan khutbah Idul Fitri ini akan khotib sampaikan hikmah-hikmah Allah menghadirkan bulan Ramadan. Pertama, Ramadan merupakan ajaran kasih sayang. Di bulan Ramadan, kaum muslimin berpuasa dengan meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari. Dengan meninggalkan makan dan minum, maka akan timbul rasa lapar dan dahaga. Dengan datangnya rasa lapar dan dahaga inilah Islam menghendaki tumbuhnya perasaan empati dan kasih sayang terhadap sesama manusia, terlebih terhadap orang-orang miskin. Perasaan empati dan kasih sayang yang ada dalam pribadi setiap muslim kemudian menjadi karakter hidupnya, merupakan ciri orang yang bertakwa. Sejalan dengan kehendak Allah bahwa tujuan utama puasa Ramadan adalah menumbuhkan karakter ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Islam adalah agama kasih sayang atau rahmatan lil alamin yang mengajak seluruh pemeluknya berlaku kasih sayang. Islam telah menjelaskan betapa mulianya derajat orang-orang yang memiliki perilaku kasih sayang. Sebagaimana Allah mensifati
bahwa dirinya adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kataba Rabbukum ala nafsihi rahmah." Allah telah menetapkan atas dirinya bahwa Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demikian pula Allah mengutus manusia pilihannya sebagai bukti Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang penyayang terhadap semua manusia. Di dalam rumah tangganya, beliau adalah orang yang sangat penyayang kepada anak dan istri. Selama hidup, beliau tidak pernah satu kali pun menyakiti hati istrinya. Seluruh hidupnya beliau curahkan untuk mengasihi anak dan istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi yang sangat penyayang terhadap tetangga. Tidak pernah beliau memiliki makanan ataupun harta kecuali beliau bagikan kepada tetangga sekitar. Bahkan beliau sampai memerintahkan para sahabat untuk menyayangi tetangga dan menjadikan kasih sayang terhadap tetangga ini sebagai ciri seorang mukmin. Beliau bersabda, "Tidak disebut orang yang beriman manakala dia bisa tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur disebabkan lapar." Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan pribadi yang sangat penyayang terhadap semua manusia. Orang yang menerima dakwah maupun belum menerima, senantiasa beliau sayangi tanpa membeda-bedakan. Rasulullah telah memberikan contoh yang sempurna tentang kasih sayang. Bahkan beliau menegaskan agar seluruh umat manusia saling berkasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi yang ada di langit, yaitu Allah. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, pelajaran yang dapat diambil dari Ramadan adalah larangan berperilaku kasar dan menebar kebencian. Di bulan Ramadan, Allah melarang orang yang berpuasa berkata kotor dan berperilaku kasar. Perilaku kasar ini dapat merusak pahala dan keutamaan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak bisa meninggalkan perkataan kotor dan tetap mengerjakannya, maka sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki dia meninggalkan makan minumnya atau puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Islam melarang perbuatan kotor dan segala bentuk kejahatan. Perilaku kotor dan kasar merupakan akhlak mazmumah. Perbuatan tersebut menandakan pelakunya sama sekali tidak mengenal ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha la yubghidul fahisal badi'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang berkata kotor dan perilakunya kasar. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, "La tahasadu, wa la tanajasu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi ba'dukum ala bai'im ba'din, wa kunu ibadallahi ikhwana." Kalian jangan saling mendengki, jangan saling mencari kesalahan, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Lebih lanjut, Islam melarang secara tegas perilaku kotor, kasar, dan segala bentuk perilaku kebencian. Dalam semua hal, perilaku kasar dan perilaku kebencian akan membawa dampak yang negatif, baik di dalam rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perilaku kasar bisa merusak harmonisnya hubungan suami istri di dalam keluarga. Perilaku kasar dan kebencian menyebabkan renggangnya persaudaraan di masyarakat. Perilaku kasar dan kebencian dan juga anarkis menyebabkan rusaknya persatuan, kesatuan berbangsa dan bernegara. Maka, Islam secara tegas mengajak seluruh umat manusia untuk meninggalkan perilaku kasar, kotor, dan kebencian dalam seluruh lini kehidupan. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Momentum Idul Fitri ini hendaknya kita jadikan sebagai momen berkasih sayang dan momen menjauhi perilaku kasar dan kebencian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat-Nya sehingga kita dimampukan menjadi insan yang berkasih sayang dan menjauhi kebencian. Akhirnya, marilah kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan semua harapan dan permohonan kita. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.